Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Windy Indrawati dalam mata pelajaran IPS. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang globalisasi yang merupakan materi bab 2 mata pelajaran IPS. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu ya, menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang apa itu globalisasi dan apa saja dampak dari globalisasi. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian semua memiliki media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain? Atau pernah melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dengan menggunakan alat transportasi modern? Nah, itu dia gambaran dari globalisasi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Apa itu globalisasi? Pertama kali yang memakai istilah globalisasi adalah Theodore Lefevre pada tahun 1985. Berasal dari kata global yang berarti universal. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografis terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Ini artinya globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara-negara di dunia semakin terkait satu dengan yang lain, menjadi satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomis, sosial, dan budaya. Lalu bagaimana proses terjadinya globalisasi? Globalisasi terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan transportasi yang ditandai dengan adanya teknologi satelit, telepon, dan internet, dan ditandai juga dengan adanya alat-alat transportasi modern. Hasil dari proses globalisasi itu memberikan kemudahan bagi semua orang, seperti komunikasi antar manusia semakin dekat, waktu yang ditempuh semakin singkat, dan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, globalisasi membuat dunia seolah tanpa batas penghalang. Dengan adanya globalisasi, membawa banyak manfaat bagi umat manusia, tetapi ada juga dampak positif dan negatifnya. Ini merupakan dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positifnya, yang pertama, mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Kedua, globalisasi dan liberalisme pasar telah menawarkan alternatif bagi pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Nah, untuk dampak negatifnya, globalisasi mampu menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda, sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan zaman
karena sudah terbiasa menerima teknologi dan mampu membeli tanpa membuatnya. Yang kedua, semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antara negara-negara yang kaya dan negara-negara yang miskin. Nah, untuk dampak globalisasi yang kedua adalah di bidang sosial budaya. Dampak positifnya yang pertama, para generasi muda mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas. Positif yang kedua, informasi yang mudah didapat, cepat dan lengkap dari seluruh dunia, sehingga pengetahuan dan wawasan manusia menjadi lebih luas. Untuk dampak negatifnya ialah generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah hanya akan meniru hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan nilai dan norma bangsa Indonesia. Dampak negatif yang kedua adalah dengan adanya fasilitas yang serba canggih membuat seseorang enggan berhubungan dengan orang lain sehingga rasa kebersamaan banyak berkurang. Nah, berikut adalah dampak globalisasi secara umum. Dampak positifnya adalah memudahkan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, memudahkan dalam melakukan komunikasi, mobilitas tinggi, memudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Dampak negatifnya adalah informasi menjadi tidak tersaring, munculnya perilaku konsumtif, pemborosan atas pengeluaran, kemudian membuat sikap menutup diri dan berpikiran sempit, adanya perilaku-perilaku yang buruk yang terpengaruh oleh hal-hal yang berbau kebarat-baratan. Oke anak-anak semua, pembelajaran kita untuk materi globalisasi sudah selesai. Kita sudah mengetahui apa itu globalisasi dan apa saja dampaknya. Nah, adapun kesimpulan pada video pembelajaran kali ini adalah bahwa globalisasi merupakan kecenderungan untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi. Terus, bagaimana sikap kita terhadap globalisasi? Adalah dengan bersikap selektif. Artinya, mampu menyaring semua proses globalisasi yang masuk. Sehingga globalisasi dapat berdampak positif bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Oke anak-anak semua, tetaplah maju mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi jangan lupa akan nilai dan jati diri bangsa kita sendiri.
Oke anak-anak semuanya, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya bersama dengan Ibu Windy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.